Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustaz? Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair ya. Ini anak Ustaz, kita langsung saja bagi yang dapat sip pembelajaran daring atau dari rumah. Ini Ustadz mau menjelaskan tentang petunjuk penggunaan buku bagi kalian untuk kelas 7 khususnya yang kita baru berkenalan dengan pembelajaran bahasa Arab yang mungkin lebih tinggi lagi pemahamannya dibandingkan pembelajaran bahasa Arab yang mungkin pernah kalian pelajari di SD. Ini ada beberapa petunjuk penggunaan buku khususnya untuk pembelajaran kaidah bahasa Arab, dan sebenarnya ini juga bukan hanya bahasa Arab, untuk semua bahasa sebenarnya inti dari bahasa itu lima komponen ini sebenarnya. Yang pertama yaitu, ini tolong anak Ustaz diperhatikan, itu adalah al-mufradat. Ini pesan pengarang buku ya. Al-mufradat. Kenapa al-mufradat? Apa itu mufradat? Kalau dalam bahasa Inggris vocab ya, kosakata. Kita mungkin nanti akan ada program buku saku bagi anak Ustadz yang kelas 7. Silakan nanti beli buku kecil yang isinya tebal atau yang kulitnya tebal. Itu nanti akan kita periksa kalau kalian sudah kelas 9 nanti. Jadi kelas 7 nanti berapa dapatnya mufradat, kelas 8 nanti berapa dapatnya mufradat. Itu akan jadi kamus mini untuk kalian. Jadi nanti ada kenang-kenangannya di dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan itu nanti juga ada penilaiannya dari Ustadz. Nah, kembali lagi ke sini tentang al-mufradat tadi. Kenapa al-mufradat? Jadi mufradat adalah inti dari bahasa. Kalau kita menguasai mufradat dalam bahasa Arab minimal 200 saja, mungkin kita juga sudah mampu untuk berbahasa sederhana di dalam bahasa Arab. Jadi jangan malas nanti dalam menulis mufradat, menghafal mufradat. Kalau saya suruh kita hafalkan sama-sama nanti. Itu nanti gunanya untuk kita semuanya. Insya Allah kalau kita hafal mufradat, kita juga nanti ada modal di dalam berbicara berbahasa Arab. Yang kedua yaitu al-istima. Apa itu al-istima? Al-istima adalah mendengarkan. Ya, mendengarkan. Jadi dalam bahasa Arab juga kita ada kaidah namanya. Sama seperti bahasa-bahasa yang lain. Namun di bahasa Arab ini lebih banyak kaidah yang harus dipelajari. Ada kaidah nahwu, ada kaidah shorof ya. Dan ada kaidah yang lain-lain. Mungkin nanti kita nggak sampai sana ya. Kita belajar dasarnya saja. Mungkin nanti nahwu shorof dasar. Hanya sekedar kaidah pelengkap untuk pembelajaran bahasa Arab yang kita pelajari sekarang. Jadi mendengarkan juga adalah salah satu modal. Ini saran pengarang buku ya. Ya, ada cerita di zaman Nabi Sulaiman. Kalian tahu yang namanya itik. Bebek itik itu yang telurnya kita makan untuk telur asin. Ya. Jadi
bebek itik ini nggak bisa menetaskan telurnya sendiri. Kenapa? Jadi singkat cerita, pada saat itu Nabi Sulaiman memanggil, "Wahai para unggas, silakan kalian berkumpul. Eh, ada pembelajaran berharga hari ini untuk kelangsungan hidup kalian," kata Nabi Sulaiman. Setelah berkumpul, ada burung, ada ayam, bebek-bebek yang lain. Nah, si itik juga ikut. Namun pada saat dijelaskan tentang tata cara untuk menetaskan telurnya, si itik tidak mendengarkan. Dia sibuk ngobrol dengan temannya sendiri. Kuak, 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 ya. Itu akhirnya mereka tidak paham bagaimana cara mengembangbiakan keturunan mereka sendiri tanpa bantuan unggas yang lain, bantuan bebek misalkan, bahkan bantuan manusia menggunakan alat penetas biasanya. Ini sekedar iktibar untuk kita semuanya. Bahwasanya mendengarkan, menjadi pendengar yang baik itu sangatlah penting. Selanjutnya yaitu yang harus kita ikuti yaitu al-kalam. Apa itu al-kalam? Percakapan. Jadi percakapan nanti akan sering kita lakukan. Kenapa percakapan? Karena modal bahasa itu pede. Ya. Mau salah mau benar, kalau kita sudah pede, itu nanti insya Allah ada yang membenarkan. Minimal ustadz ustazah yang mendengarkan. Ya. Ini kita tidak berbicara di dalam percakapan di luar. Ini di dalam kelas. Nanti akan ada percakapan baik dari ustadz sendiri kepada anak-anak sekalian, atau di antara kalian ya, ustadz suruh maju atau baris per baris, itu nanti ada ya untuk percakapan. Jangankan kita ya, kalian tahu sales yang ada di toko-toko elektronik itu. Jadi mereka itu sebelum jualan perharinya, mereka pagi itu latihan dulu percakapan dengan dinding ya. Ya ini contohnya, contoh percakapannya ya. Bapak, Ibu, ini kami ada produk terbaru, kelebihannya ini bla 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 ya. Itu mereka sudah latihan dulu sebelum pergi untuk menawarkan produknya. Yang selanjutnya yaitu al-qiraah. Ya. Apa itu al-qiraah? Membaca. Jadi membaca juga salah satu modal kita dalam berbahasa Arab. Modal ilmu-ilmu yang lain juga. Maka di perpustakaan daerah itu ada namanya buku jendela dunia. Bagaimana mungkin buku itu bisa jadi jendela dunia kalau tidak kita baca. Kata Mahfudzat juga, khairu jalisin fiz zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk itu adalah buku. Ya meskipun cuma teman duduk, ya Ustaz kira tidak menjadi teman terbaik kalau tidak dibaca. Kita juga seorang muslim, juga perintahnya itu membaca. Wahyu pertama apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya. Perintahnya bacalah di sana. Jadi banyak-banyak membaca Nana Ustadz, agar supaya kedepannya nanti, terutama khususnya di pembelajaran bahasa Arab ini, kalian lebih mudah untuk memahami apa yang dijelaskan guru ataupun yang belum dijelaskan guru. Nah, yang terakhir ini yang paling penting adalah al-kitabah. Ini yang nomor 5, pesan pengarang buku, al-kitabah. Apa itu al-kitabah? Ya, al-kitabah artinya menulis. Ya, menyalin. Ya, jadi jangan segan-segan menulis apa yang diterangkan guru. Kita tulis ya. Jadi
ada nas yang menyebutkan al ilmu soidun, ilmu itu bagaikan buruan. Ya, bagaimana mungkin kita seumpama menangkap ayam, kalau kita sudah nangkap ayam kita taruh saja. Kamu tinggal di sini dulu ya ayam ya. Kan kira-kira lari nggak ayamnya? Lari, ya. Sama, ilmu juga seperti itu. Jadi kalau kita tahu ilmu, oh iya paham saya Ustaz. Kita tulis. Ini paham aja nanti. Oh iya paham saya Ustaz. Tapi nggak ditulis. Besok ditanya lupa lagi. Itu jangan sampai terjadi. Jadi menulis itu juga salah satu faktor nanti keberhasilan kalian, ya. Jangan ini, kalau Ustadz sendiri menghafal itu dengan menulis. Ustadz tulis dulu, nanti lebih mudah mengingatnya. Karena di dalam menulis, otak kita yang memerintahkan langsung. Nanti otak kita langsung menyimpan. Otomatis dalam kita menulis juga kita menghafal, ya. Jadi kita dapat dua sekaligus manfaat dari menulis, yaitu arsip, ya, pengarsipan, dan juga menghafal, ya, apa yang sudah kita tulis tadi, ya. Itu saja Nana Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa jadi renungan untuk kalian semuanya, terkhususnya kelas 7 yang baru, yang belum bertemu dengan Ustadz. Minggu depan kita akan bertemu, ya. Itu saja dari Ustadz. Tetap semangat dalam pembelajaran daring. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka seperti sekolah-sekolah sebelumnya, ya. Itu saja dari Ustadz. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.